gitu sama Ustadz yang di tengah perjalanan. Capek cari tanah ya. Oke, di jalan ketemu lagi. Panjang ya? Kayaknya pakai 2 episode deh. Nyalah perpanjang. Sampai nanti jam 8 kagak sibuk orang amang di situ lah. Oke, ketemu di jalan sama Ustadz. Ustadz. Kan lapor. Dan dia tidak tahu bahwa Ustadz itu adalah beneran. Ustadz betulan ya. Pak, gimana ketemu sama Ustadz itu? Oh, subhanallah, Pak Ustadz. Yang saya temui itu betul-betul Ustadz yang hebat, Ustadz yang kahot, sejati ya. tulen gitu mah, ilmunya luar biasa. Saya bilang salam, dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang begini, Tuhan kita ada Tuhan yang esa. Aneh begini kan? Tuhan kita ada Tuhan yang esa. Tiba-tiba Ustadz tadi mengatakan, oh tidak, sekarang banyak yang musyrik gitu kan. Dia jawab begini kan, banyak yang musyrik. Waduh, hebat Pak jawabannya Pak. Hebat sekali. Bagaimana katanya? Kata saya jawab lagi. Bagaimana sekarang yang banyak mengaku begini katanya? 3 Tuhan katanya kan. Oh gitu. Iya. Kan 3 Tuhan. Bukan musyrik lagi katanya 3 Tuhan. Si Ustadz tadi menjawab, kita berangus saja. Waduh. Ustadz yang hebat. Iya. Lalu saya keluarkan apel. Pak Ustadz, hari ini tidak sedikit orang terjual akidahnya hanya karena buah apel ini, karena simbolisasi dengan pemberian gitu kan. Diberi dengan ini. Lalu dia jawab, oh bukan dengan apel, sekarang dengan durian katanya. Oh gitu. Kenapa durian? Maksudnya lebih harum. Oh lebih harum. Lebih manis. Lebih manis. Lebih menggoda. Lebih menggoda ya. gitu kan. Banyak tidak sekedar itu katanya. Orang pun banyak tergoda dengan yang lebih manis, lebih harum dan lebih menjanjikan. Betul. Waduh. Takjub Pak, betul. Ustadz itu memang luar biasa. Di akhir Pak, saya keluarkan saja saya uang Pak. Ini 100.000. Kalau tidak dengan makanan, simbol makanan kan, tidak sedikit juga orang yang terganggu akidahnya, pindah agamanya di gara-gara ini nih, yang merah 100.000 gitu kan. Tapi dia mengatakan nggak zaman, nggak musim. Sekarang mah dengan cek, wah visioner itu Ustadz. Saya takjub dengan Ustadz tadi, luar biasa. Bahagialah Ustadz ini karena jawaban dari orang ini yang mau menguji tadi begitu takjub dengan keilmuan si Bujang. Berarti si Bujang ini cerdas sekali. Lulus gitu si Bujang. Ya, lulus, hebat. Di cerita pertama si Bujang lulus. Betul. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, Pak Ustadz eta mah tamu nu mepika semelun. Oh malah. Jadi belum saya mulai apa-apa menangkap ini arahnya kemana. Oh ya Kang, belum ayo lanjut. apa-apa, pika semelun. Iya. Sebelum kumaha Bujang. Dia seolah nggak tahu. Responnya malah ya. Iya Pak. Dia bilang salam, saya jawab dengan salam yang terbaik, salam yang full. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia malah mencibir. Begitu Ujang buka pintu, dia mengatakan, hei Ustadz, kenapa kaki kamu cuma 1? Ngalecehkeun ka Bujang, ngalecehkeun. Teu enak atuh Bujang dikitu-kitu. Ku Bujang jawab, asal lama 2. Asal lama 2. Kira kata Pak Ustadz dia. Iya. Ku gila-gila na eta tamu. Dibilang asal 2 kalau ngalewe. Nah, eta tilu jeung tongkat. Itu kenapa 3 dengan tongkat kan? Iya. Kenapa 3 dengan tongkat? Astagfirullah, kudu di kumah diajak gelut Bujang teh. Diajak gelut. Saya sama Pak Ustadz. Diajak gelut ku Bujang. Iya. Dogok 100.000. Kan Bujang teh enak. Iya betul. Bujang sebagai asistennya Pak Ustadz harus menjaga harus menjaga nama baik harga diri ya. Harga diri gitu kan. Dia keluarkan apel, Pak Ustadz kan sudah banyak durian. Iya betul. Pak dia mau nyogok saya gitu kan. Saya punya yang lebih manis saya lihatkan dia mau nyogok dengan uang, saya lihatkan saya nggak perlu dengan itu. Cek gitu kan. Rek sabaraha tah gitu ya. Rek sabaraha gitu kan. Langsung mangpet kabur Pak Ustadz gitu kan. Ngabecir Pak Ustadz gitu kan. Bujang ya. Aduh. Dalam hatinya si Pak Ustadz ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berzikir astagfirullah. Terus Allahu Akbar. Belum selesai berarti pendidikannya ke Bujang tadi. Apa? Pemirsa Mata STP yang Allah muliakan, apa hikmah dari cerita tadi? Pesan moralnya Pesan moralnya apa? Gitu kan. Bahwa kejadiannya sama. Kejadiannya begitu juga. Tetapi kalau kita tidak pintar bertabayun, tabayun itu adalah satu prosesi di mana kita ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya. Tabayun. Jadi makna arti sebenarnya begitu ya. Jadi harus apa mencari. nih? Betul gitu kan. Karena bisa jadi kejadiannya sama,
dilihat oleh beberapa orang dan dinilai dengan penilaian frame of thinking orang-orang. Iya, Jadi berbeda ya. kerangka pikir orang-orang itulah yang akan menilai tadi. Betul. Subjektif ya. Betul, subjektif. Kemudian dia laporan kepada kita. Oh, si Anu mah begini-begini, si Anu mah begini-begini, gitu kan. Nah, maka dalam Al-Quran diungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang salah seorang orang yang fasik di antara kalian. Nah, ini fasik. Fasik itu dalam bahasa Arab cucurut kan? Oh, You understand about cucurut? no, I don't think so. Cucurut is cockroach, right? Nanti Belit kecil, Oh, belit tikus kecil. cucurut, Oh. cucurut. cucurut itu tikus kecil ya? Ya, tikus Baik, kecil. tikus kecil ya. Tikus kecil, gitu kan. Ya, si Jerry ya, si Tom and Jerry yang kecil ya. Betul. Apa itu? Film-film mah apalah. Dia akan merusak jalan, bikin jalan sendiri, walaupun ada jalan yang luas. Di rumah gini, sok tinggal di bumi gini, barolong. Di Jakarta mah laku jalan tikus. Macet belah dia cek supir taksi Pak jalan tikus. Oh siap, ayo lah. Yang penting nyampe. Jalan cucurut. Jalan cucurut. Kan jalan tikus kalau di Jakarta namanya ya. Gitu kan. Oh iya. Nah, itu ada fasik itu atau sikap cucurut itu atau sikap tahu itu salah tapi tetap dikerjakan, itu fasik namanya. Fasik ya. Fasik. Itu perbuatan hati. Tidak mungkin seorang manusia bisa tahu dia fasik atau tidak. Karena dia ada pekerjaan hati. Kalau Kang Terli ganteng itu jelas. Tapi kalau kayak receh fasik dan tidaknya gitu kan, fasik dan tidaknya itu tidak jelas karena itu pekerjaan hati. Tetapi Al-Quran menggambarkan kok seolah-olah kita langsung menjas gitu, langsung memberikan sebuah penilaian kepada orang itu fasikun. Oh, begini. Kan tadi pekerjaan hati, tapi kenapa dikatakan dalam Al-Quran, jika datang seorang fasik kepada kalian membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Artinya setiap manusia, hatta seorang ustadz pun, seorang terli pun, termasuk Anda yang sama-sama namanya manusia, punya potensi memiliki jiwa kefasikan. Terutama bila membawa sebuah kabar berita, gitu kan. Khawatir itu ada kabar yang fasik, khawatir itu merupakan kabar burung, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Tabayyun ya. Antusibu qaumam bijahalatin. Jangan sampai kabar burung tadi mengakibatkan sebuah kaum terhina, tercaci, termaki diakibatkan penilaian Anda. Berarti tabayun itu adalah satu langkah setelah kita mendengar satu kabar yang belum terlalu jelas begitu ya? Klarifikasi. Kang, ya? Klarifikasi ya. Jadi sangat mungkin kejadiannya sama kan. Betul. Tetapi gaya orang menilai, gaya orang menangkap itu berbeda-beda. Si orangnya sama, begini gitu kan. Faktanya sama lah. Faktanya sama, tetapi meresponnya dengan ilmu yang berbeda. Si tamu dengan positif, si bujang dengan negatif. Betul. Padahal kejadiannya sama. Nah, sangat mungkin dalam kehidupan kita banyak terjerembab menilai seseorang diakibatkan kabar-kabar seperti ini. Baik. Dan kita harus bertabayun. Nah, kalau tabayun itu seperti apa konkretnya yang harus dilakukan? Kan begini. Kok Ustadz keluar dari tempat itu yang Black Sari tadi kan, gitu kan? Maksudnya gimana kan? Jadi Ustadznya keluar dari tempat Black Sari. Ada Black kata Sari apa ya? Apa? Saya nggak tahu. Ya? Saya nggak ngerti. Saya dulu di musola. Oh gitu ya. Paling ada tukang cendol depannya enak. Paling ke TG gitu ya. TG apa sih? Suka banyak misteri ya. Gitu. Maksudnya tempat-tempat yang kurang berkenan lah ya gitu ya. Terus kita keluar dari sana kan. Kan ini menimbulkan fitnah.